dipaketkan. Demikian harusnya. Dan panitia tersebut tidak memiliki hak untuk mengambil daging kurban. Kemudian tidak boleh dibayar dengan upah daging kurban. Oleh karena itu, dalam menjual daging kurban itu ada 3 jenis. Jual daging menjadi uang, jual daging dengan jasa jagal. Bisa dipahamin? Yang kedua, jual daging dengan dirubah menjadi makanan kemudian dijual. 3 hal ini tidak dibolehkan sebab menjadi batalnya hewan kurban, sehingga dia harus mendatangkan hewan baru untuk mengganti hewan tersebut. Baik, adapun panitia boleh menerima hadiah. Atau kalau panitia itu adalah tergolong orang miskin, maka dia boleh menerima bukan karena kepanitiaannya, tetapi karena miskinnya. Bisa dipahami? Bukan karena kepanitiaannya, tapi karena miskinnya. Ini saya hadiahkan buat kamu atau sedekah buat kamu. Itu boleh. Kan gitu ya. Baik, sekarang yang terjadi sebagian masyarakat bahwasanya panitia yang mengatur. Shahibul kurban kasih 2 paket, 3 paket. Ini keliru. Pemilik kurban, pemilik daging hewan kurban, shahibul kurban mutlak. Bisa dipahami? Adapun panitia terbagi menjadi 2. Ada panitia yang sifatnya tolong menolong. Kalau tolong menolong berarti free, tanpa bayaran. Kan gitu ya. Baik, ada yang sifatnya berbayar. Sifatnya berbayar terbagi menjadi 2. Panitia ini ada panitia tim inti yang memang betul-betul dia menyembelih, kemudian memotong, menguliti dan sampai membungkus-bungkus semuanya. Kan itu. Yang kedua ada tim rame-rame. Tengok yang penting rame-rame di situ, ya kan? Yang mungkin ada tempura, mungkin ada makanan gorengan, kan gitu ya? Dia ikut rame-rame aja di situ. Ya, yang mendapatkan yang mana? Yang layak mendapatkan tim intinya, yang bekerja, betul-betul bekerja, itulah yang dikatakan panitia yang mendapatkan bagian daripada upah. Ingat, apa beda upah dengan hadiah? Apa beda upah dengan hadiah? Upah itu menjadi hak milik. Dan upah itu ketika dia tidak dapat bagiannya, maka dia berhak menuntut kepada yang sudah ada akad. Bisa dipahami? Upah menjadi hak milik. Ya. Kemudian apabila tidak mendapatkan haknya, maka dia berhak menuntut kepada orang yang memberikan upah tersebut. Bisa dipahami? Baik, si fulan punya 1 ekor kambing, kan gitu ya. Ada tukang jagal. Tukang jagalnya dijanjikan dengan upah, kan gitu ya. Upahnya 1 kambing 300.000. Kemudian sudah tuntas pekerjaannya, tapi tidak dikasih upah. Berhak nggak dia protes? Berhak nggak dia marah? Berhak nggak dia mengambil haknya? Berhak. Tapi beda lagi kalau yang sifatnya hadiah. Hadiah itu kalau tidak diberi tidak boleh marah. Tidak diberi tidak boleh marah karena tidak ada hak. Yang diberi alhamdulillah, nggak diberi ya nggak boleh maksa. Ini hadiah. Bisa dibedakan antara upah dan hadiah? Baik, dari sini kita nampak jemaah sekalian, apakah panitia yang masak daging kurban termasuk daging upah atau daging hadiah? Karena biasanya di lingkungan masyarakat, ketika sebelum mereka bungkus, mereka sudah masak duluan. Betul kan? Betul kan? Betul kan nih cuma? Betul ya? Sebelum dibagikan dagingnya, dia sudah sisihkan duluan. Ini buat panitia yang masak. Kan gitu ya? Baik, di sini terjadi 2 pandangan para ulama. 2 pandangan para ulama. Kalau memang itu adalah upah, biasanya upah itu menjadi hak milik, bukan hak rame-rame. Hak milik. Artinya yang bekerja saja yang dapat. Tapi kenyataannya ketika dia masak, kemudian waktu adzan zuhur berkumandang, datang jamaah yang lain, kemudian makanan sudah terhidang. Kan gitu ya? Boleh nggak yang lain makan? Dihalangi atau tidak? Yang lain makan dihalangi tidak? Tidak dihalangi. Baik, orang-orang yang di sekitar situ yang pada saat itu hadir dan tidak bekerja, boleh nggak ikut makan? Boleh. Berarti ini pendapat pertama bukan upah. Ini pendapat pertama bukan upah. Ya, baik. Karena kalau upah itu menjadi hak milik dan tidak dibagi-bagikan, kan gitu ya. Ini menjadi bukan upah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan meski demikian tidak dibolehkan. Kenapa? Karena daging itu bukan milik mereka, sehingga mereka kalau mau masak harus memiliki izin dari shahibul kurban.
Bisa dipahamin? Untuk kehati-hatian, hendaknya seorang panitia itu mereka meminta izin kepada sahibul kurban. Bolehkah, adakah hadiah buat kami agar kami masak untuk menikmati makan siang dengan bagian daripada daging kurban ini, bukan untuk upah, tapi hadiah untuk dimasak. Ini lebih aman. Bisa dipahami, teman-teman? Baik. Kemudian kurban dan masjid. Ingat, kurban tidak ada kaitan dengan masjid. Jangan sandarkan kurban dengan masjid. Kurban ibadah sendiri, masjid sendiri. Bisa dipahami? Oleh karena itu, orang yang berkurban di hutan pelosok pun sah kurbannya. Sah tidak? Sah tidak? Sah. Sebagian manusia ingin menjadikan kurban itu bagian daripada ibadah masjid sehingga disandarkan di masjid. Akhirnya fasilitas masjid dipakai. Fasilitas masjid dipakai. Kalau yang sifatnya sudah permanen mungkin bisa, tapi ada yang kadangnya tidak permanen. Apa itu? Kas masjid diambil untuk beli parang, untuk beli golok, untuk beli plastik, untuk beli total habis 3 juta. Ngambil di mana? Kas masjid. Makan-makannya, minum-minumnya, ambil tehnya dan lainnya, itu namanya maling duit masjid. Nggak boleh. Bisa dipahami jemaah? Nggak boleh. Masjid untuk masjid, bukan untuk kurban. Bisa dipahamin? Oleh karena itu, lantas bagaimana Ustaz? Biaya operasional sudahlah nggak digaji, nggak dikasih daging, masa suruh nombok pula, kan gitu ya? Betul ya? Lantas bagaimana? Baik, sekarang gini jemaah, ibadah kurban ini adalah ibadah rakyat. Ibadah kurban adalah ibadah rakyat kaum muslimin, kan gitu ya? Kalau 17-an bisa dikutip, kenapa yang kurban tidak bisa dikutip? Betul nggak? 17-an bisa dikutip? Bisa. Tapi kurban kenapa nggak bisa dikutip? Kurban ini hari raya kaum muslimin, pesta rakyat kaum muslimin, kan gitu ya? Harusnya ada di situ kantong, yang mana kantong tersebut untuk operasional kurban. Kalau tidak, maka minta dari setiap sahibul kurban untuk memenuhi biaya operasionalnya. Kurbannya harganya 2 juta, operasionalnya 300, tarifkan 2.300.000 plus biaya operasional. Sudah diumumkan, sudah sah. Comot 300 langsung untuk operasional, 200 langsung untuk belikan hewan kurbannya. Bisa dipahami? Dan ini pengelolaan untuk biaya operasional. Bagaimana nanti sisanya, Ustaz? Karena sisa sifatnya ini adalah sifat yang sudah diakad. Akadnya apa? Akad jual beli. Jual beli apa? Jasa. Maka sisanya dibagikan untuk yang bekerja. Bisa dipahami? Dan itu halal. Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membagikan semua daging kurbannya. Kan gitu ya? Kata Ali bin Abi Thalib, dan kami memberi bayar jagal dengan uang di kantong kami. Bisa dipahami? Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan pernah jadikan masjid kamuflase untuk kurban. Sehingga kas masjid dicomot untuk kurban. Nggak ada hubungannya kurban dengan masjid. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Baik. Jamaah sekalian, kalau misalnya operasional itu sudah terpenuhi, kan gitu ya, ada pisau, parang dan lain sebagainya, sudah terbeli, maka disimpan, di tahun akan datang bisa untuk ibadah kurban selanjutnya dan selanjutnya. Baik, terkadang kurban itu butuh tempat. Tempat itu kan sewa tenda. Tenda itu kan bayar. Kalau tidak ada tenda masyarakat, kan gitu ya, bayar mungkin rata-rata 1 hingga 2 juta. Kan operasional juga. Maka dari mana? Maka dari sini, maka ketika dia mengumumkan untuk hewan kurban, maka hendaknya langsung ditarifkan dengan harga operasionalnya. Tadi saya coba menghitung, kalau kurban minimalis itu ya, kalau kurban minimalis kita dapat 1,2 untuk hewan kurbannya plus biaya operasionalnya. Kalau kita tabung 10 per 10 hari 50.000, maka kita dapat 1,7.500.000. Itu kalau per 10 hari 50.000. Per 10 hari 50.000. Berarti 1 hari 3.600 sekian. 3.500 sekian. 3.580 sekian. Itu per harinya. Mungkin per hari repot, Ustaz. Per hari 3.000 lagi, 3.000 lagi, repot. Makanya jemaah, kurban itu nggak perlu ada tukang kutip. Ibadah kurban bukan ibadah yang seperti diajarkan orang-orang bukan SML apa? MLM bukan.
yang harus dikutip. Enggak perlu dikutip. Harusnya dia sendiri sudah membentuk pada dirinya bahwasanya saya mau berkurban, saya tabung, beli tabungan sendiri. 10 hari plus per 10 hari gunakan handphone untuk mengingatkan. Ingat tabungan 50.000 untuk kurban. Sudah 10 hari. Masuk kan 10 hari. Susah? Sulit? Tidak. Jika tidak sulit, saya berharap saya masih hidup tahun akan datang. Bertemu dengan teman-teman. Kalau di sini 100 kakak, kita lihat nanti di Pondok Pesantren An-Nur berarti sudah ada 100 ekor domba. Gimana? Sepakat antum? Sepakat? Baik jemaah sekalian, ini setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol. Silakan. Yang ingin dialog silakan. Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika panitia dadakan. Panitia? Dadakan kan? Zakat. Kurban kan dadakan. Dadakan. Ketika membeli sapi, misalnya kondisi depan ibunya dia kaduran. Setelah akan kemudian uang dan beli. Ulangi, ketika beli sapi harganya naik. Dan jualan sapi sebenarnya di atas kurang. Maksudnya di atas tulang. Jadi panitia dia jadi lah. Di atas jurang, ya. Jadi panitia ini beli. Setelah dikasih uang, ternyata dalam perjalanan sapi ini jatuh. Jatuh. Waktu beli sapinya sehat. Sehat. Jatuh, ya. Sehat. Ketika jatuh, langsung yang bilang itu ini nggak apa-apa. Ukuran ini masih bergerak, potong aja, dari potong. Besok esok harinya ada 7 orang ini, si ibu-ibu ini protes. Saya nggak mau, ini saya nggak terima karena si panitia ketakutan, bilang ini sabu, ini masih hidup, karena bergerak masih. Baik, sekarang itu sudah masuk hari kurban atau belum? Besoknya. Besoknya kurban. Baik, di sini jemaah sekalian, apabila besoknya kurban, hewannya disembelih sekarang, sah tidak? Tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hal di sini, ya, bagi panitia, kan gitu ya, atau bagi orang yang diwakilkan. Apabila yang demikian terjadi keteledoran, keteledoran itu apabila terjadi, maka yang diamanahkan bertanggung jawab, ya, di keteledoran yang di atas kemampuan dia. Maksudnya gimana? Kapan seorang dikatakan teledor? Seorang dikatakan teledor apabila dia ta'adda, melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, atau meninggalkan sesuatu yang harusnya dilakukan. Bisa dipahami nih? Ya, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, kemudian terjadi cedera pada hewan tersebut yang menyebabkan hilang atau kematian, maka dia ganti. Walah susahnya sudah jadi panitia nggak digaji, hilang kambingnya suruh ganti. Ya memang demikian karena keteledoran. Tapi kalau dia sudah menjaga betul-betul, kemudian ternyata hewannya hilang, dia sudah jaga, sudah ada penjaga malamnya, hewannya hilang, maka sahibul kurban tidak boleh menuntut. Kenapa? Karena kata Nabi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam bait-bait mandhumah fiqhiyah, beliau mengatakan al-madmun la yudman. Yang diamanahkan, yang sudah dititipkan tidak ada tanggung jawab apabila dia tidak lalai. Tapi kalau dia dititipkan, dia lalai, maka dia harus ganti. Bisa dipahami? Kapan dikatakan lalai? Melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Itu dikatakan lalai. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami, dia sudah berkurban Ustaz, dan niat berkurban. Namun istrinya karena ada penghasilan sendiri, mau berkurban lagi untuk keluarga. Iya. Itu gimana Ustaz pahalanya? Suami ketika dia berkurban untuk sendiri Dan keluarga. Ya, berarti untuk keluarga. Ya. Terus si istri pengen kan, juga untuk keluarga. Ya, karena ada penghasilan sendiri, mau berkurban lagi. Baik. Sebetulnya baiknya adalah satu untuk keluarga, itu cukup. Ya, satu untuk keluarga itu cukup. Tapi kalau dia mau lebih dari satu, boleh 10. Nabi SAW 100 onta
untuk sekeluarga, kan gitu ya. Baik, tetapi jamaah sekalian, bukan berarti individu-individu, istri bawa sendiri, suami bawa sendiri, anak bawa sendiri, ini tidak menjadi teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Aisyah untuk bawa kambing sendiri, demikian ya, atau memerintahkan istri-istrinya yang lain untuk membawa onta sendiri, enggak. Tetapi digabungkan semuanya, berserikat di dalam hal kurban, berpahala, seluruhnya dapat. Yang demikian. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau nanti pengalaman yang sudah itu, ketika hewan dipotong, kulit nggak bisa mengolahnya, kulit dibuang begitu saja atau kaki-kakinya dan sebagainya, alasannya panitia itu tidak sempat. Baik, kalau dia sudah ditunjuk panitia, dia tanggung jawab. Dia harus tuntaskan tugasnya. Kalau dia menjadi panitia berbayar, dia tuntaskan tugasnya karena bayarannya. Kalau dia menjadi panitia yang berderma, ya dia tuntaskan karena dia amanahnya yang harus dituntaskan. Kulit bagaimana? Kalau dia kulitnya sapi, bagi 7 masing-masing, dimasukkan kantong plastiknya. Sudah sampai kepada pemilik hewan kurban, itu terserah mereka mau diapakan. Kan gitu ya? Baik, apabila nantinya pemilik hewan kurban sadari masing-masing mengatakan sudah kulitnya kami serahkan kepada kalian, kami serahkan kepada kalian. Ini serahkan dalam apa? Upah atau dia hadiah? Kalau upah tidak boleh. Kalau hadiah maka boleh. Bagaimana? Atau bagi pemilik pemilik hewan kurban tersebut kulitnya dijual, boleh tidak? Di sini khilaf ulama. Di sini terjadi perbedaan ulama. Dijual kalau untuk kantong pribadi nggak boleh, untuk operasional tidak boleh. Tapi dijual untuk fakir, di sini khilaf ulama. Dijual langsung dikasihkan fakir. Sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain tidak dibolehkan. Demikian. Baik, ada lagi? Ya. Kan sebagai panitia, kemudian ada sohibul kurban ini misalnya dari pemerintah Kota Langsa, 1 ekor lembu bahkan 2 ekor lembu diberikan. Nah itu untuk mengambil dana operasionalnya itu dari mana Ustadz? Karena kan sohibul kurbannya bentuknya pemerintah. Yang kedua Ustadz, tunggu. Satu dulu, boleh nggak sohibul kurban pemerintah? Ada batasan. Kambing 1 orang, sapi 7 orang. Pemerintah berapa orang? Rami. Hah? Nggak sah. Bisa dipahami? Terus bagaimana dagingnya Ustaz? Daging biasa, bukan daging kurban. Bisa dipahami? Karena sudah dibatasi oleh Nabi SAW. Ya, kami menyembelih 7 orang dengan onta. Bisa dipahami? Jadi kadang-kadang ini niat baik tidak sampai. Sebab apa? Ilmunya tak ada, caranya tak sampai. Maka kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, karena caranya tak betul, maka tak sampai. Ya kan? Contoh yang lain, seorang pendidik di dalam sebuah sekolah. Anak-anak SD pengen dilatih untuk berkurban setiap tahunnya. Masing-masing setiap hari kumpulan 5.000. Sampai pada hari kurban dapat 2 ekor kambing. Sementara jumlah siswa adalah 40. Berkurban seluruh santri atau seluruh murid yang berada di situ atas nama seluruh murid. Kalau itu atas nama seluruh pemerintahan, sama saja. Bisa dipahami? Dua-dua nggak boleh. Tapi kalau ditunjuk perwakilan, siapa ini? Bapak bulan, Bapak bulan, Bapak bulan, Bapak bulan, Bapak bulan, 7 orang, sudah ketemu, kan gitu ya? Baik, kepada siapa saya harus meminta operasional? Kepada setiap darinya. Jelas? Jelas kan? Jadi 7 orang ini nggak kabur dia. Kalau gitu ngasih kambing, ngasih sapi, kemudian kabur, nggak jelas siapa, kan gitu ya? Kalau dikasih terima atau tidak? Kalau memang kita tahu itu adalah hal yang halal, diterima. Adapun nanti mereka misalnya 10 orang, 20 orang, 30 orang dalam pemerintahan, kita nggak tahu jumlahnya mereka itu, maka dari sini maka daging yang disebut di situ adalah daging hewan biasa, bukan daging hewan kurban. Bisa dipahami Pak? Baik, ada lagi? Ya. Baik. Yang wajib hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu wajib.
Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, ini sunnah. Menghadap kiblat itu sunnah. Menghadapkan kambing atau hewannya menghadap kiblat itu sunnah. Jangan dipaksakan lembunya dijatuhkan, diputar ke kiblat, diseret, ditarik, diinjek. Itu ada jemaah. Nggak jatuh, dia dibegal, dijatuhkan, kemudian diputar, diseret. Kambing kalau sapinya sampai terlihat seperti berlinang. Ini zalim, nggak boleh. Kata Nabi SAW, wa idza qataltum fa asinul qitla wa idza dabahtum fa asinud dzibha. Baik-baik cara menyembelih, jangan kasar. Kan gitu ya? Baik. Kemudian tadi apa, Pak? Menyembelih disebutkan namanya, tidak mesti disebutkan namanya. Makanya orang-orang haji itu kalau ada jumlah sama haji adalah 1 juta orang atau 10 juta orang, dari seluruh masing-masing membawa hewan kurbannya, maka 10 juta hewan kurban. Bagaimana menyebutkan satu persatu mereka? Susah. Kan gitu ya? Tidak demikian. Dan juga dari contoh Nabi SAW ketika beliau menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad keluarga, tidak disebutkan nama persatu. Bisa dipahami? Baik. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan kurban, kemudian cara pelaksananya pembagiannya itu dia ambil dagingnya kurban, dia ngambil sendiri. Kalau dia olah sendiri dia ambil sendiri. Kemudian dia gunakan uang kas operasional. Terus sebenarnya ada sebagian ahli kurban itu memberikan jasa, tapi uang jasa itu Baik. Sudah. Ya. Bagaimana kita menitipkan kurban itu? Apakah masih kita menitipkan kurban itu atau tempat yang lain? Ya. Itu namanya penjahat kurban, bukan panitia kurban. Kira-kira mau dititipkan di situ nggak? Ragu. Dak mayaribu ila bala yaribu. Tinggalkan yang ragu kepada yang paten. Tidak ragu. Itu kata Nabi SAW. Itu namanya jemaah penjahat kurban. Karena ada orang jemaah, ada penjahat zakat, ya kan? Ada penjahat kurban. Ya, mengambil kesempatan kamu plase menjadi panitia, kemudian di sana mengambil keuntungan. Dan ini jemaah hati-hati. Ini hati-hati. Jangan gara-gara mereka menjadi panitia, sebab itu membatalkan ibadah kurban orang lain. Karena panitia tidak mendapatkan upah dari daging kurban. Yang didapat hadiah atau bayaran dari uang kantong sahibul kurban. Tidak menerima daging kurbannya sebagai upah atau sebagai ganti bayaran upah tersebut. Bisa dipahami? Ini tidak dibolehkan. Makanya jamaah sekalian, panitia-panitia ini harus dia perhatikan. Betul-betul dia memperhatikan. Karena di sini ada amanah yang meski ditunaikan, dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ya baik. Baik, ada lagi jemaah? Kepalanya beneran. Ya. Oh. Apa? Mengambil sepertiga itu atau boleh lebih besar? Iya. Para ulama melihat dari ayat-ayat yang disebutkan, wa'imu ba'isal faqir, kemudian wa'atimu qani'al muqtar, faqulu minha wa'atimu qani'al muqtar. Di sini para ulama menyebutkan ada 3 jenis, ada tiga golongan. Yang pertama pemilik, kedua fakir, kemudian ketiga orang yang cukup yang nggak butuh, berarti orang kaya, kan gitu ya. Karena di sini ada 3 yang disebutkan, maka sebagian ulama mengatakan sepertiga. Ya, saya baca buku Ustadz Firanda dalam apa namanya berkurban masa pandemik, beliau di situ menyebutkan sepertiga. Adapun dari ulama yang lain menyebutkan bahwasannya tidak ada batasan tertentu untuk membagikan berapa. Yang wajib, tapi golongannya hanya 3, kan gitu ya. Yang pertama pemilik, yang kedua sedekah, yang ketiga hadiah. Ini bentuknya, pemilik, sedekah, dan hadiah. Yang wajib adalah memberikan kepada sang fakir sebagai sedekah. Ini yang wajib. Adapun yang 2 ini sunnah. Kapan dikatakan sedekah, maka tertunaikan. Kalau misalnya diambil dagingnya setengah kilo, oh belum sedekah. Ambil jeroannya setengah kilo, belum sampai sedekah. Ambil tulangnya 1 kilo, jadi 2 kilo. Sudah dianggap sedekah? Sudah. Maka sisanya 20 kilo dibawa pulang. Boleh? Boleh. Bisa dipahami? Artinya tidak ada ukuran tertentu untuk membagi sekian. Tapi untuk yang fakir wajib ditunaikan bagiannya.
Baik. Kapan dikatakan sedekah maka tertunaikan. Ada lagi? Satu lagi Pak. Jadi ketika saya ketika kami waktu hari hujan sampai seharian, kami dagingnya pukul 5, dagingnya udah berbau. Kami bilang, kami pesan sama yang terima ya Bu, keadaan begini. Gitu. Semua terima yang, tapi Bu, dagingnya udah berbau. Itu gimana hukumnya? Oh, iya. Dan kami bagaimana hukum panitianya? Baik, itu kelalaian. Itu kelalaian. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kalau kelalaian, ya harusnya dia kan menyembelih, tidak harus hari itu. Besok bisa, kan gitu ya? Besok kan bisa. Ada waktu yang lain, kan gitu. Hah? Udah habis sembelih, hujan deras. Udah sembelih, berarti tidak siap menjadi panitia. Harusnya membuat tempat yang memang sudah ready untuk menerima keadaan, kan gitu ya. Ingat jemaah, kalau memang dia kelalaian, maka dia wajib mengganti kelalaian. Kapan dikatakan kelalaian? Kalau seorang melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan atau meninggalkan sesuatu yang harusnya dilakukan. Berarti dalam hal ini meninggalkan sesuatu harusnya dilakukan. Harusnya dia siapkan persiapan untuk menjadi panitia. Ada tendanya, ada tempatnya yang siap. Bagaimana penyuciannya, bagaimana pendistribusiannya, kapan harus. Karena daging itu apabila tertunda, tidak kena es, maka atau tidak kena kulkas, maka dia akan busuk. Kalau busuk tidak bisa dimakan. Ya kan? Baik, ada lagi? Tentang ta'yin tadi. Ta'yin, iya ta'yin. Apakah diharuskan atau enggak? Haruskan? Kalau dia mau ganti, enggak, itu diharuskan. Ya, hewan yang sudah ditakyin tidak boleh dijual, tidak boleh diganti. Bisa dipahami? Hewan yang sudah ditakyin. Saya mau berkurban dengan hewan ini. Tiba-tiba hewan ini jatuh, kakinya patah. Sementara belum waktunya kurban, tapi sudah ditakyin, maka harus dilanjutkan terus. Bagaimana kalau dijual, Ustaz? Enggak boleh. Hewan yang sudah ditunjuk untuk hewan kurban bukan milik Anda. Milik siapa? Milik Allah. Bisa dipahami? Milik Allah. Oleh karena itu, panitia tidak punya hak untuk memiliki hewan kurban. Makanya jemaah keanehan. Makanya panitianya terbentuk kadang-kadang itu saja. Panitianya pertama suaminya BKM, istrinya ibu PKK, anaknya kepala pemuda, ya kan? Mantunya imam masjid. Jadi apa? Masing-masing bawa 2 kantong isi 5 kilo. Pulang dia ketemu di rumah dapat berapa kilo? Hah? 1 kambing. Yang fakir nggak bawa apa-apa, cuman 1 kantong. Yang ini bawa banyak kali, kan gitu ya? Kenapa? Dia yang bagi. Dia yang bagi. Kenyataan terkadang demikian. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Semangat kali Pak ya. Iya. Yang dirain tadi hewan itu harus diganti atau gimana? Kalau sudah meninggal dia ganti, ya. Kalau sudah meninggal dia ganti. Tapi kalau dia masih hidup, dia harus disembelih untuk hewan kurbannya. Baik, ada lagi? Itu dengan lafaz atau? Ya, dia sudah tunjukkan hewan ini ya. Ini dari kandang ada 10 kambing. Saya mau yang hewan ini. Berapa? 2 juta. Udah saya bayar 2 juta. Kan gitu ya? Berarti sudah tertayin atau tidak? Sudah tertayin. Hewan ini dibawa ke Langsa. Waktu di Langsa diturunkan, jatuh dia, pincang dia. Sementara Idul Fitri, Idul Adha terjadi 3 hari kemudian. Tapi dia sudah pincang Ustaz. Maka bagaimana? Lanjutkan. Bisa dipahami? Baik. Ya itu sudah ditakyin namanya. Ya. Ya. Ya, baik. Takyin itu sudah ditunjuk langsung ya. Nah. Mau dia cash, mau belum bayar, walaupun dia sudah lafaz yang ini ya, kan gitu ya. Baik. Makanya jemaah sekalian ini ada faedah. Seseorang berjualan, ini minuman, ini minuman, ini minuman. Minumannya semua sama. Ukurannya semua sama, botolnya semua sama, kemasannya semua sama. Si A bilang, saya mau yang ini ya. Yang ini nggak boleh lagi dijual. Kenapa? Karena sini sudah terbeli. Menjual sesuatu yang sudah dibeli tidak boleh. Bisa dipahami? Karena dia menjual milik orang lain, ya. Tidak sah, tidak dianggap sah menjual sesuatu ma la yamliku bai'uhu, sesuatu yang tidak dia miliki dalam penjualannya. Sementara ini sudah milik orang lain, dia menjual orang lain, milik orang lain. Boleh nggak? Nggak boleh. Seperti contoh yang terjadi, seperti biasanya buku. Buku kan cetakannya semua sama, jemaah. Kemasannya semua sama, betul?
Tapi orang yang beli ketika masuk ke dalam toko buku dia katakan, saya mau yang ini ya Pak, ya nanti saya bayar, kan gitu ya. Sekarang belum dibayar, artinya belum dia bawa pulang, tapi sudah ada akad jual beli berlangsung, betul? Baik, kemudian dia pulang, dia ngambil uang. Begitu setelah dia pulang, kemudian ada orang kedua datang, Pak saya mau beli yang ini, ya udah ambil. Kemudian ini jual, kemudian orang yang datang dikasih yang lain, ini boleh nggak dijual? Haram. Loh Ustaz, sama, walaupun sama, karena itu bukan lagi milik dia, tapi milik orang yang sudah membeli. Bisa dipahami? Demikian pula hewan yang dijadikan kurban. Ada lagi Pak? Hah? Kurban nazar. Ya. Apa? Gimana? Ah. Boleh. Orang yang bernazar boleh nggak memakan daging hewan kurban nazarnya? Boleh. Ingat jemaah, tapi hati-hati. Kata Nabi SAW, an-nadar la yughayyirul qadar. Nazar itu nggak merubah takdir. Jangan dikira kalau saya nazar saya sembuh. Enggak. Nazar nggak bisa merubah takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yakhruju illa min bakhil. Tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Makanya jangan bernazar. Tapi kalau sudah bernazar dan nazarnya adalah nazar yang mubah, maka wajib ditunaikan. Kalau nazar haram, maka tidak boleh ditunaikan. Bagaimana Ustaz? Dia bernazar haram. Mungkin ketika dia bernazar berkata, kalau saya sembuh, saya akan minum khamar. Dia nazar ini dengan nama Allah. Maka bagaimana nazarnya Ustaz? Boleh ditunaikan? Tidak boleh. Terus apa yang harus dia lakukan? Ganti. Dengan apa? Kafarah. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah puasa 3 hari. Atau dia memberikan makan kepada orang miskin 10, atau pakaiannya 10 stand. Baik, ada lagi? Cukup. Ayo. Misalnya ada orang yang berkurban dan niat berkurban, pada belakangnya dia menunda sampai hari ketiga karena tiba-tiba dia dapat ada hari Minggu, dia supaya hari kambingnya murah, baru dia pada hari ketiganya dia beli, baru dia apa dia nggak bisa boleh. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, wa man yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bentuk ketakwaan hati. Di antara bentuk mengagungkan syiar Allah, kalau kita cukup, carilah yang terbaik. Nabi SAW itu ketika beliau menyembelih kurban, ketika beliau dalam keadaan lapang, 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ketika beliau dalam keadaan sempit, beliau menyembelih 2 ekor kambing amlahaini aqranain, yang gemuk, yang bertanduk. Kan gitu ya. Tapi misalnya kita ekonomi ini kurang, tapi saya ingin berkurban, kan gitu ya, dan tidak mengganggu untuk makan di hari esok, maka dia ingin mencari yang bisa cukup dengan budgetnya, kan gitu ya. Mungkin dia berkurban di hari kedua atau di hari ketiga, boleh. Yang penting tidak lewat di hari tasyrik. Batasannya sampai kapan? Sampai sebelum matahari tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sudah dipahami? Baik, ada lagi jemaah? Silakan Pak. Apa? Pemahaman tentang kurban, ada istilah dikatakan takbiyah dan udhiyah. Berkurban dan berkorban. Berkorban itu menyembelih. Nanti kalau berkorban dia bisa berupa uang, misalnya seharga sapi, seharga kucing, dia berikan kita berupa uang, dengan sewa. Apakah itu mendapatkan pahala kurban? Ya. Baik, Allah katakan di dalam firman-Nya, "Fasholli rabbika wanhar." Salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Perintah kurban itu sembelih. Makanya mana yang lebih afdal? Menyembelih hewan kurban atau berkorban dengan jumlah uang senilai hewan kurban? Bisa dipahami? Para ulama menyebutkan bahwasanya paling afdal ibadah pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Bisa dipahami? Menyembelih hewan kurban. Karena ada ayat khusus tentangnya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan praktek Nabi SAW demikian.
Ustaz, kan dia nggak butuh, kan dia butuh uang, Ustaz. Ya, uang untuk kebutuhan dia, untuk sedekah. Baik, pada saat hari raya itu butuh makan dan butuh yaumu aklin wa syarbin wa dzikrillah, untuk makan. Maka daging itu bisa digunakan untuk kebutuhan si fakir. Bisa dipahami? Baik. Makanya kurban itu ada beberapa rentetan pahala. Pertama, mencontoh Nabi. Kedua, ada penumpahan darah. Ketiga, sedekah dengan dagingnya. Banyak. Kalau kita kasih uang, berhenti sudah itu saja. Kan gitu ya. Baik, ada lagi? Sepertinya cukup. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla, kami mohon ampun. Kita akhiri billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.